Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pada semester ini saya diberikan tugas mengampu mata kuliah tafsir tarbawi, tafsir pendidikan. Mata kuliah ini hadir sebagai ijtihad tafsir pendidikan dalam rangka mendekati Al-Quran melalui pandangan atau perspektif pendidikan Islam, sehingga nantinya bangunan konsepsi daripada pendidikan Islam itu terbangunkan di atas landasan dan prinsip-prinsip nilai Al-Quran itu sendiri. Karena kita pahami bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman atau way of life bagi kehidupan kita. Dengan demikian, maka tujuan daripada mata kuliah ini nantinya diharapkan konsepsi daripada pendidikan Islam itu terbangun di atas bangunan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran memandang bahwa pendidikan merupakan suatu yang sangat penting di dalam membangun peradaban manusia, tolak ukur manusia baik, bahkan kemudian suatu masyarakat itu baik tergantung pendidikannya. Ketika pendidikan itu baik, maka ada kesinkronisasian, kesinambungan, ada korelasi hubungan, konstruk kehidupan manusia itu akan lebih baik. Untuk itu Rasulullah Muhammad SAW memberikan stressing, penekanan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya wajib, tidak hanya bagi kaum laki-laki melainkan juga perempuan. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran sebagai way of life, pandangan hidup bagi manusia, maka di dalamnya adalah berisi tentang akidah, sebagaimana kemudian nanti kita memahami peran dan fungsi manusia diberikan amanat dan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah berisi tentang syariat, aturan main dalam kehidupan dunia, baik secara vertikal, horizontal, maupun nanti hubungan kita dengan alam. Kemudian juga ada akhlak nantinya. Mata kuliah ini akan kita lalui selama 16 kali pertemuan, 14 kali kita tatap muka, 2 kali UTS dan UAS. Saudara-saudara sekalian, saya harapkan di dalam sistem perkuliahan yang saya ampu dalam konteks mata kuliah tafsir tarbawi ini, kerajinan maka saya kedepankan, kedisiplinan menjadi tolak ukur di mana saya nanti memberikan tambahan nilai kepada saudara. Maka tatap muka ini harus melalui kehadiran saudara sebanyak 75%. Kalau kurang dari ini, maka kemudian nilainya dipastikan tidak keluar. Maka untuk itu saya harapkan untuk senantiasa memperhatikan aturan main perkuliahan ini. Yang kedua, kedisiplinan dalam masuk kelas. Maka kemudian saya toleransi ketika terlambat, maka maksimal 15 menit. Kalau sudah melebihi 15 menit, maka silahkan untuk tidak masuk kelas. Ini kita bangun kesepakatan ini biar nanti lahir kekondisivitasan, kenyamanan dalam proses belajar mengajar.
Kemudian nanti ada tugas dari saya akan mengasih poin-poin daripada materi yang kemudian kita akan diskusikan pada minggu selanjutnya. Untuk apa? Untuk menjadi bahan pengembangan oleh saudara ketika nanti masuk di kelas, maka tidak datang dengan kepala kosong, melainkan saudara siap melakukan dialektika, melakukan perjumpaan pemikiran baik dengan saudara-saudara sekelas maupun dengan saya. Silahkan Anda melakukan otokritik, pertanyaan-pertanyaan kalau kemudian ada kekurangpahaman. Selanjutnya, penilaian itu nantinya akan berkutat dalam satu kehadiran, jumlah kehadiran saudara 75%, yang kedua nanti tugas, kemudian yang ketiga UTS, UAS. Itu harus dipenuhi. Kemudian keaktifan saudara di dalam dialektika kelas, baik dalam diskusi, bertanya, itu mendapatkan poin tersendiri untuk menambah nilai saudara. Untuk itu, materi perkuliahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada saudara terkait dengan bangunan konsepsi pendidikan di bawah landasan nilai-nilai Qur'ani. Maka nanti materi yang akan menjadi rantai diskusi kita yang pertama memulai dari terminologi pendidikan dalam Al-Quran. Kemudian kita akan membahas tentang hakikat ilmu dalam Al-Quran, menjelaskan tujuan pendidikan dalam Al-Quran, kemudian memahami kewajiban belajar dalam Al-Quran, menjelaskan kewajiban mengajar dalam Al-Quran, menjelaskan potensi belajar dalam Al-Quran, menjelaskan motivasi belajar dalam Al-Quran, menjelaskan peran dan tugas pendidik dalam Al-Quran, menjelaskan peran dan tugas peserta didik dalam Al-Quran, menjelaskan konsepsi bahan pengajaran dalam Al-Quran, menjelaskan macam-macam metode pembelajaran dalam Al-Quran, menjelaskan instrumen pembelajaran dalam Al-Quran, menjelaskan konsep evaluasi pendidikan dalam Al-Quran. Ini yang akan kemudian menjadi mata rantai diskusi kita ke depan. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada materi pertama, membicarakan tentang terminologi pendidikan dalam Al-Quran. Berbicara terminologi berarti berbicara tentang istilah pendidikan dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran mengistilahkan pendidikan? Maka ternyata berdasarkan para pemikiran intelektual Islam, tidak ditemukan istilah yang baku dan representatif untuk menyebutkan pendidikan Islam itu sendiri dalam Al-Quran. Namun kemudian akar kata daripada pendidikan itu ada. Karena dalam konteks bahasa Arab, pendidikan itu dikenal dengan tarbiyah. Pendidikan. Nah, ketika kemudian kita soroti dan kita amati, kita teliti, di dalam Al-Quran ini tidak ditemukan istilah tarbiyah. Namun kemudian akar kata daripada tarbiyah ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabbi ini merupakan akar kata daripada tarbiyah yang mempunyai arti tumbuh. Bisa tumbuh, bisa mengatur,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yang mengatur, yang mengarahkan. Bisa kemudian mengarahkan, bahkan kemudian ada makna Rabb di kamus itu bermakna islah. Apa? Memperbaiki. Lah, setelah kemudian diamati dan dilakukan pengamatan terhadap Al-Quran, maka para intelektual Islam sepakat ada 3 terminologi atau istilah yang mendekati terhadap makna pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah taklim, yang ketiga adalah takdim. Tarbiyah ini seperti yang saya sampaikan di awal mempunyai makna bermacam-macam di kamus. Ada berkembang, ada mengatur, ada memperbaiki. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendidikan itu atau tarbiyah itu adalah pendidikan yang merupakan proses menumbuhkan, mengembangkan, dan mengarahkan terhadap apa yang ada dalam peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Jadi pendidikan itu adalah mengembangkan potensi apa yang ada dalam peserta didik untuk kemudian dikembangkan secara fisiknya, psikisnya, sosial maupun spiritualnya. Itu tarbiyah, makna daripada pendidikan. Kemudian kalau kita melihat dalam konteks teori-teori pendidikan, bahwa yang dimaksud pendidikan itu adalah usaha sadar dalam membangun manusia baik secara jasmani maupun rohani untuk menjadi manusia yang paripurna atau insan kamil. Ini juga dipertegas oleh Syekh Al-Walayan dalam kitab Iddatun Nasihin, definisi tentang pendidikan bahwa at-tarbiyah warsu ahlakil fadilah fi nufusin nasihin, menanamkan nilai-nilai yang utama di dalam diri peserta didik. Untuk itu, berbicara pendidikan tidak hanya transfer of knowledge ansih, tapi juga kemudian transfer of value. Jadi nilai-nilai, ada keteladanan, dan juga kemudian ada sugesti untuk membangun idealisme saudara. Maka kemudian Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sirkulasi pendidikan itu terbangun di atas ingarso, sang tulodo, ing matya, mangun karsa, tuturi, handayani. Itu tarbiyah. Nah, karena tarbiyah ini mempunyai arti merupakan proses penumbukan dan pengembangan, maka di situ tidak hanya cukup yang namanya pengarahan, percontohan, tapi juga ada yang namanya transfer pengetahuan, dan juga kemudian ada keteladanan di dalamnya itu. Jadi tarbiyah ini memenuhi unsur daripada apa yang kemudian menjadi makna daripada definisi pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam konteks Al-Quran ditemukan istilah yang kedua, namanya taklim. Apa taklim itu? Taklim itu pengajaran. Taklim ini akar kata daripada allama, yang arti mengajarkan. Berbicara taklim, pengajaran, berarti bersifat pemberitahuan atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan. Jadi transfer of knowledge. Maka taklim tidak ada yang namanya bimbingan arahan, hanya sekedar transfer of knowledge, transfer pengetahuan. Itu taklim. Berbeda dengan tarbiyah. Kalau tarbiyah itu ada bimbingan, ada arahan, ada pengaturan, ada keteladanan, di samping juga ada transfer informasi, pengetahuan di dalamnya.
Maka di dalam kitab Al-Mu'jaz fi Tarikh Islamiyah, Nasr Hamid itu mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu tidak hanya transfer pengetahuan semata. Laisa haswa idhanil muta'allimin bil ma'lumatil fahsbu. Bukan hanya mengisi peserta didik dengan informasi-informasi yang tidak ketahui, melainkan nabusyu arwahum, dibangkitkan jiwa rohaninya, nabusyu arwahum wa yahya akhlaquhum, dihidupkan perilaku-perilakunya sehingga menjadi manusia yang baik, yaitu manusia yang senantiasa menebarkan manfaat kepada orang lain. Kemudian istilah yang ketiga di dalam Al-Quran ditemukan, yaitu kata ta'dib. Ta'dib ini akar kata daripada ad-daba, yu'addibu ta'diban, yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi disinilah maka kemudian tiga komponen yang menjadi domain daripada pendidikan kognitif, afektif, psikomotorik harus kemudian terpenuhi di dalamnya. Maka ta'dib ini adalah sikap dan perilaku yang senantiasa harus dilakukan oleh seorang yang berpengetahuan. Maka kemudian Al-Ghazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan adab itu atau perilaku yang baik adalah al-fadailat allati yatakhalliyal insanu biha, yaitu perilaku-perilaku yang senantiasa disemaikan, perilaku-perilaku yang baik yang senantiasa disemaikan oleh manusia dalam segenap tindak, langkah dan tanduknya. Untuk itu maka ta'dib ini fokus kepada pembentukan kepribadian. Dari kesimpulan ini maka kemudian bisa dipahami bahwa kecenderungan istilah yang mendekati terhadap terminologi pendidikan di dalam Al-Quran maka ditemukan adalah tiga istilah, tiga terminologi. Yang pertama tarbiyah, yang kedua taklim, yang ketiga taklim. Dari ketiga istilah ini yang dianggap reseptatif, dianggap mewakili terhadap definisi pendidikan itu adalah tarbiyah. Kenapa tarbiyah? Karena di dalam tarbiyah itu memenuhi ketiga unsur daripada pendidikan itu sendiri. Ada yang namanya transfer of value, nilai, transfer nilai, pengetahuan, kemudian ada keteladanan. Maka orang yang kemudian mempunyai profesi mengajar dalam Al-Quran disebut dengan Rabbaniyin. Rabbaniyin. Apa Rabbaniyin? Kaum terdidik. Dan ini diserukan oleh Allah, kuno Rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian kaum Rabbaniyin, kaum yang senantiasa memberikan ajaran, didikan, arahan, bimbingan kepada orang lain. Dengan apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Dengan apa yang kau pahami dari segala ilmu pengetahuan. Wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kau pelajari. Nah, orang yang kemudian aktivitasnya, profesinya mengajarkan, mengajar, memberikan pengajaran, pendidikan, pengetahuan, maka ini disebut dengan kaum Rabbaniyin. Bisa dipahami tentang terminologi pendidikan dalam Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran ditemukan makna yang dianggap mendekati terhadap makna pendidikan itu adalah tiga. Yang pertama tarbiyah, yang kedua taklim, yang ketiga ta'dib. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mengenai pembahasan tadi ada tiga istilah. Yang pertama istilah tarbiyah, istilah taklim, dan istilah ta'dim. Saya menanyakan tentang kenapa istilah tarbiyah lebih banyak atau lebih pas digunakan untuk istilah pendidikan dalam Islam. Itu sekian dari saya. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Mas Fathur Rosi. Terkait dengan kenapa istilah tarbiyah itu lebih tepat dan lebih pas, lebih jamak digunakan sebagai terminologi atau istilah pendidikan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa terminologi tarbiyah, istilah tarbiyah itu dianggap merepresentasikan terhadap komponen-komponen atau nilai-nilai pendidikan itu sendiri yang di dalamnya terdiri daripada kognitif, afektif, psikomotorik. Terdiri daripada satu, tidak hanya transfer of knowledge, pengetahuan semata, tapi juga transfer of value, nilai, juga kemudian di dalamnya keteladanan. Berbeda dengan taklim, kalau taklim hanya berisi atau berkutat terhadap transformasi pengetahuan. Tidak ada bimbingan, tidak ada arahan, tidak ada keteladanan. Takdim pun fokus terhadap pembentukan kepribadian, akhlak. Tidak ada yang namanya transfer pengetahuan. Untuk itu, kemudian saya baca di dalam bukunya Saleh Abdul Kamal, ini dipertegas di situ, lam yarif mustalahut tarbiyah, lam yarif mustalahut tarbiyah bihadzal lafzi fil Qur'anil Karim wala fi ahadits Rasulillah. Walakinnahu bi alfadin ukhra tadullu fi maknaha ala dhalik. Kama anna hadzal mustalah lam yustakmal fi turasina al-islami la syama al-qadim wa innama atharu ilaihi, ini penekanannya, wa innama atharu ilaihi ba'dun minal kutub fi majalit tarbawi bi alfadin au mustalahatin au mustalahatin ukhra qad tuaddi makna al-maksud au takunu qaribatan minhu. Ini penegasan terhadap apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa lam yarid mustalah tarbiyah bihadzal lafzi fil Quran al-Karim wala fi hadis Rasulillah. Istilah pendidikan tarbiyah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran baik dalam hadis. Walakinnahu bi alfadin ukhra,
melainkan ditemukan dengan diksi atau kalimat yang lain. Tadullu maknaha ala dalik, yang maknanya menunjukkan terhadap nilai-nilai esensi daripada pendidikan itu sendiri. Kama anna hadal mustalah lam yusta'mal fi turasil islami la syam al-qadim. Seperti istilah ini tidak dikenal dalam turas-turas al-qadim. Jadi arsitektur literatur tidak ditemukan istilah penggunaan tarbiyah, tidak ditemukan dalam literatur masa lampau. Juga kemudian wa inna ma atharu ilaihi ba'dul kutub fi majalit tarbawi. Lah, istilah tarbiyah ini digunakan pada masa-masa kekinian di dalam mencari istilah atau terminologi yang tepat untuk merepresentasikan kalimat atau istilah pendidikan dalam Al-Quran itu sendiri. Maka kemudian ditemukan makna yang kemudian mendekati atau mengandung terhadap nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Apa di dalamnya? Yaitu menumbuhkan pendidikan itu, memperbaiki, mengarahkan, dan sebagainya. Sehingga kemudian para intelektual Islam sepakat bahwa kata tarbiyah ini ada dalam Al-Quran, meskipun tidak disebut langsung, namun kemudian akar kata daripada tarbiyah dan pemaknaannya juga sama dengan makna daripada pendidikan itu sendiri, yaitu akar katanya ditemukan seperti kata rabbah yang mempunyai arti mengarahkan, mempunyai arti memperbaiki, mempunyai arti membimbing. Maka kemudian ulama atau para intelektual Islam sepakat bahwa terminologi istilah pendidikan dalam Al-Quran lebih tepat dan pas digunakan, yaitu tarbiyah, karena dianggap merepresentasikan daripada nilai-nilai atau komponen-komponen yang harus diaktualisasikan, yang harus kemudian diadakan di dalam pendidikan itu sendiri. Berbeda dengan taklim, ini hanya berkutat kepada pengajaran. Berbeda dengan takdib, hanya kemudian tindakannya kepada perbaikan kepribadian atau akhlak. Untuk itu, maka kemudian yang jamak kita kenal di sekeliling kita, Anda jurusan apa? Jurusan tarbiyah. Nggak ada jurusan taklim. Jurusan pendidikan, jurusan takdib, nggak ada. Yang jamak jurusan tarbiyah. Itu saja yang kemudian bisa saya sampaikan. Selanjutnya, pada minggu yang akan datang, kita akan berbicara tentang hakikat daripada ilmu pengetahuan. Ilmu itu, biar kemudian dikembangkan, merupakan instrumen pembentuk keberadaan manusia dan jalan untuk mencapai manusia yang bermartabat dan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka nanti kita akan membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan itu. Maka dalam Al-Quran ditemukan ayat yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman kepada Allah, karena iman itu menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian yang kedua adalah berilmu, mempunyai ilmu pengetahuan. Maka kemudian ilmu itu dalam perspektif atau pandangan Jurjani adalah al-i'tiqadul jasid al-mutabiq lil waqi. Jadi ilmu itu, yang dimaksud ilmu adalah keyakinan yang mantap atas sesuatu yang mencocoki dengan kenyataan. Maka dalam filsafat ilmu dikenal, definisi ilmu itu adalah rumusan daripada persoalan atau permasalahan, atau kesimpulan dari persoalan melalui pendekatan metodis, sistematis, logis, dan universal. Nah, ini kita akan bahas bagaimana Al-Quran berbicara tentang hakikat ilmu. Untuk itu dipelajari PowerPoint,
poin-poin daripada materi hakikat ilmu yang telah saya berikan kepada saudara untuk kemudian kita diskusikan pada minggu yang akan datang. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Ala hadin niyatus salih. Al-Fatihah. Jadi itu menjadi tugas saudara untuk kemudian poin-poin daripada PowerPoint itu dikembangkan untuk kemudian nanti didiskusikan dengan saya, dengan teman-teman saudara. Kalau kemudian muncul hal-hal yang perlu kemudian kita lihat, bisa saja saudara tidak seirama dengan pemikiran saya. Yang penting harus a posteriori. Jadi harus berbasis ilmiah, tidak a priori. Tidak kemudian pokoknya harus berdasarkan referensi-referensi yang sudah baca. Harapan itu untuk itu diskusi saya akan lebih aktif dan lebih dialektik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.